Kalau nanti banyak pejabat pembina kepegawaian di pusat maupun daerah melakukan itu disanksi, didemosikan, anggarannya ini apa namanya, dikurangi lah atau dihapuskan lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu cuplikan video dari Menpan RB saat rapat koordinasi raker pertama perdananya dengan Komisi 2 DPR RI. Dan di sini disampaikan tegas oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yang menuntut untuk sanksi bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan rekrutmen, di mana di dalam UU ASN nomor 20 tahun 2023 semua honor wajib diangkat. Akan tapi pemerintah daerah dilarang untuk merekrut kembali honorer di sini. Nah, sampai anggota Komisi 2 DPR RI tersebut menyampaikan jika masih ngotot pemerintah daerah tersebut, mohon bisa dikenakan sanksi yang tegas, baik itu punishment-nya dari anggarannya dikurangi, atau mungkin yang bersangkutan, pejabat yang bersangkutan itu mungkin dipecat atau diturunkan jabatannya, seperti itu. Atau mungkin dengan kata lain, istilahnya ada sanksi yang lebih tegas lah, seperti itu. Mungkin saya salah menyampaikan, nanti bisa dilihat sendiri, didengarkan sendiri. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin berkomentar, silahkan komentari di kolom komentar di bawah ini. Dan saya juga mengharapkan Bapak Ibu semua untuk bisa absen nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal, di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, Jakarta hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Apakah Bapak Ibu semua setuju dengan penyampaian dari salah satu anggota Komisi 2 DPR RI tersebut? Silakan komentari di kolom komentar dan silakan simak videonya berikut ini. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Seluruh fraksi telah diwakili 2 kali putaran. Sebelum ke Bu Menteri dan para kepala lembaga, Ketua Ombudsman, saya persilakan Bang Zulfikar tadi karena baru sholat asar jadi nggak sempat ngobrol. Sebelum ke beliau, silakan Bang Zulfikar. Terima kasih Ketua. Mitra kerja yang saya hormati, saya ada yang umum, ada yang khusus Bu Menteri. Saya sungguh senang karena, ini mohon maaf Mas Bimo, tanpa menyinggung yang lalu ya. Menteri Pan RB sekarang dari dalam. Jadi, siapa ini, deputi siapa tadi, Bu Nani, Kang Aba, Mas Erwan, satu lagi Pak Oto, itu ke depan punya harapan, paling tidak 5 tahun ke depan gitu. Pernah menterinya dari dalam, mudah-mudahan ya kan, mereka juga suatu saat jadi menteri. Dan saya berharap ya Bu Rini ini bisa 5 tahun lah gitu ya. Terlebih ketika menurut Perpres 139 dan 140 struktur atau bagan kementerian lembaga kita berubah. Jadi ada 4 kementerian yang ditempatkan di bawah presiden langsung, bahkan di atas Kemenko. Kemenko, lalu Bappenas, Pan RB, sama satu lagi Cetnek. Sehingga Pan RB ini tidak hanya ngurus kementerian Pan RB dan ke bawah aja, tapi juga sebenarnya ngurus semua kementerian lembaga yang ada. 40 berapa Bu sekarang? 48 plus Kemenko-nya. Ya. Karena tanggung jawabnya makin besar, saya tadi bilang ikut mendukung menterinya dari orang dalam lah gitu ya, dengan harapan ya kan bisa mengawal apa yang dimaksud dengan keinginan
Presiden melakukan percepatan ya kan, strukturisasi kementerian lembaga yang ada dalam rangka memfokuskan kinerja masing-masing kementerian lembaga yang ada untuk pencapaian rencana pembangunan kita termasuk visi misi presiden. Nah, untuk itu saya minta Bu Rini tough gitu ya. Jangan karena orang dalam gitu terus pernah sesmen, pernah jadi anak buah terus terang aja politisi begitu lalu dikasih menteri Ibu dengan keadaan seperti ini nggak tough gitu. Karena ke depan kita butuh orang yang berani untuk menata ASN kita ini. Berani mendaya gunakan aparatur dan melakukan reformasi birokrasi gitu. Supaya seperti yang dibilang oleh Kang Hergun tadi itu, birokrasi kita itu benar-benar yang disitir dari presiden, birokrasi yang mempermudah dan melayani pelaksanaan kebijakan politik dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau nanti ada menteri-menteri yang minta fasilitas, minta tambah fasilitas, lihat-lihat dulu Bu, jangan dituruti semua. Termasuk minta orang ini, orang itu, ya kan, untuk jadi eselon 1, kalau nggak memenuhi syarat, nggak usah dipenuhi. Ya, gitu. Karena Ibu itu sudah di bawah presiden langsung, gitu. Ya. Sebenarnya kan secara teori dan fakta, di banyak buku dan negara, makin bagus negara itu kan kelembagaannya makin terkonsolidasi, ya, terkonsolidasi ya kan. Ya makin kecil lah. Cina aja berapa kementerian misalnya ya kan. Yang besar-besar India, lalu Amerika Serikat gitu. Tapi karena kita masih butuh untuk memfokuskan diri ya kita terima, hanya saja kita minta penjaga gawangnya ini Menpan RB benar-benar lah gitu. Mengawal betul pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan pemerintahan kita. Lalu yang umum lagi ini, umum yang lebih kepada Kemenpan RB, yang PLT segera diselesaikan Bu. Yang Ibu menyelesaikan kepada lembaga yang lain, kementerian lembaga sendiri termasuk BKN, LAN, ANDRI ya kan. Jangan lagi diteruskan itu yang kebiasaan PLT itu. Definitif kan lebih bagus Bu ya kan. Jadi jelas kedudukannya, pasti yang dikerjakan kan enak Bu. Kalau orang itu mendapatkan kepastian dan kenyamanan dalam bekerja, perannya juga jelas kan enak gitu, daripada PLT terus. Mudah-mudahan yang PLT ini segera didefinitkan, diisi mau yang lama atau dikasih yang baru gitu. Lalu soal ini P3K soal honorer ya. Sebenarnya kita ini pembentuk undang-undang, sudah ada undang-undangnya, ikuti saja undang-undang itu menurut saya itu. Kalau memang dilarang betul Bu. Sebenarnya sejak PP yang dulu juga sudah dilarang kan, PP 43, PP 48, PP 53 gitu. Walaupun undang-undangnya belum tegas, sekarang udah tegas di Undang-Undang Perubahan 5 2014, Undang-Undang 20 2003. Dilarang betul ya Bu. Di pasalnya itu ada. Kalau nanti banyak pejabat pembina kepegawaian di pusat maupun daerah melakukan itu disanksi. Didemosikan, anggarannya dikurangi lah atau dihapuskan lah gitu ya. Supaya keinginan kita untuk menghasilkan birokrasi yang kalimatnya apa itu zaman periode lalu, berakhlak Bu ya. Birokrasi yang berakhlak itu benar-benar kita capai gitu ya. Dan kalau memang dia tidak memenuhi kualifikasi ya kita sendiri harus maklum kan. Karena untuk menjadi ASN itu harus direkrut kan. Harus diseleksi sesuai dengan aturan, tidak sembarang ambil, sembarang comot. Nah, kalau yang sembarang ambil, sembarang comot itu kita tolerir, bagaimana keadilan dengan yang lain kan gitu. Yang tidak mendapatkan itu. Jangan hanya keadilan dari yang sudah lama bekerja padahal hasil comot sembarangan kan gitu ya. Jadi Bu Menteri nggak usah takut Bu. Kita juga tidak akan khawatir dengan itu ya. Termasuk nggak akan takut hilang suara juga kalau berkata yang baik dan benar demi bangsa dan negara gitu ya. Saya kira itulah
sekaligus pemanasan bagaimana gitu ya. Saya kembalikan ke ketua.